nama saya Noerul Insani dengan NIM 12421000003. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS SPI. Yang pertama itu yaitu ada sejarah perkembangan peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam adalah keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam dari suatu waktu ke waktu lainnya, semenjak zaman lahirnya Islam sampai sekarang, di mana masih berkaitan dengan disusun, dihayati, dipahami, dan dicerna. Peradaban Islam adalah totalitas dari perkembangan Islam. Totalitasnya dari perkembangan ilmu, budaya, sosial, ekonomi, politik, dan agama dalam masyarakat Islam yang bersumber dari ajaran Islam. Peradaban Islam ini meliputi seluruh aspek kehidupan yang berlandasan Al-Quran dan hadis. Contoh perkembangan yaitu ada di masa Rasulullah SAW, yaitu pembentukan Piagam Madinah yang mengatur hubungan sosial, politik, dan agama antara Muslim dan non-Muslim, serta menegakkan sistem peradilan yang adil. Itu ada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa Khalifah Umar bin Khattab dilakukan pembentukan Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara yang mengatur zakat dan pajak untuk kesejahteraan umat, serta pembagian wilayah Islam melalui sistem administrasi yang teratur. Yang kedua ada dampak hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Peristiwa ini adalah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Ini adalah titik balik pentingnya dalam perkembangan peradaban Islam. Peristiwa ini tidak hanya mengakhiri penindasan dengan kaum muslimin di Mekah, tetapi juga melalui fase baru di mana umat muslim ini dapat membentuk negara dan masyarakat yang mandiri di Madinah. Dalam dampak yang tadi meliputi 3 aspek, yaitu ada aspek politik, di mana hijrah ini menandai terdirinya negara Islam pertama dengan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin politik yang membangun peran agama dan politik. Nabi menyusun Piagam Madinah yang mengatur hubungan antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk Muslim, Yahudi, dan suku-suku non-Muslim. Yaitu ada aspek politik, terjadi persaudaraan kaum muhajirin dan ansor yang memajukan solidaritas sosial. Masyarakat muslim ini Madinah mulai hidup dalam tatanan yang lebih harmonis dan teratur dengan penerapan hukum Islam. Yang ketiga yaitu ada aspek ekonomi. Pasar Madinah didirikan memperkenalkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menghindari riba, penipuan, dan ketidakadilan. Sistem zakat juga dimulai diterapkan untuk mengatasi kesejahteraan sosial. Soal yang ketiga yaitu adalah perbandingan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah dan Umayyah. Di sini ada dinasti Umayyah, yaitu pada masa saat ini ilmu pengetahuan mulai berkembang, namun lebih terbatas pada ilmu agama dan administrasi. Perkembangan sastra dan arsitektur Islam seperti pembangunan masjid di Umayyah di Damaskus menjadi salah satu pencapaian penting. Ada dinasti Abbasiyah. Masa ini dikenal sebagai zaman keemasan Islam, di mana ilmu pengetahuan berkembang pesat di berbagai bidang, seperti matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan kimia. Baitul Hikmah didirikan di Baghdad sebagai pusat penerjemah dan pengkajian karya-karya dari Yunani, Persia, dan India.
Yang keempat ada faktor-faktor penyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan. Dinasti Umayyah, faktor utama adalah kebutuhan akan pengaturan administrasi, pemerintahan yang efisien, dan keinginan untuk memperkuat identitas melalui arsitektur dalam dan sastra. Abbasiyah, faktor-faktor utamanya adalah kebijakan terbuka terhadap ilmu pengetahuan, pendirian perpustakaan dan pusat penerjemahan, serta patronisme para khalifah yang mendukung para ilmuwan. Yang kelima ada zaman keemasan, di mana zaman keemasan Islam adalah periode ketika peradaban Islam mengalami puncak kejayaan di bidang ilmu, pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi, terutama selama masa dinasti Abbasiyah abad ke-8 hingga ke-13. Ada tokoh-tokoh ilmuwan muslim, yaitu Al-Khwarizmi, yaitu ahli matematika yang mengembangkan aljabar dan algoritma, yaitu. Dan ada Ibnu Sina, ahli kedokteran yang menuliskan kitab Al-Qanun fi Al-Tib. Referensinya adalah utama dalam kedokteran selama berabad-abad. Terus ada Al-Farabi, yaitu filsuf yang menulis tentang logika, politik, dan etika. Terus yang terakhir ada Al-Biruni, ahli geografi dan astronomi yang meneliti pergerakan bumi dan planet. Ternyata ada satu lagi, yaitu ada Jabir bin Hayyan, ahli kimia yang memperoleh metode eksperimen dalam kimia. Yang terakhir yaitu ada pengaruh kebijakan toleransi beragama pada masa Umayyah dan Abbasiyah, yaitu masa Umayyah adalah toleransi diterapkan dalam bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap ahli kitab dengan diperlakukan pajak jizyah, yaitu mereka diberikan kebebasan menjalankan agama dalam memiliki peradilan sendiri. Terus pada masa Abbasiyah ini toleransi beragama semakin diperluas, terutama menghindari kontribusi non-muslim dalam bidang ilmu pengetahuan. Banyak penerjemah non-muslim ini dipekerjakan di Baitul Hikmah, termasuk para filsuf dari ilmuwan Yunani dan Persia yang berperan besar dalam memajukan sains dan filsafat Islam. Ada contoh konkret pada masa Khalifah Harun bin Rais, dinasti Abbasiyah, kebijakan terbuka terhadap ilmuwan non-muslim dan keberagaman agama memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, seperti penerjemah karya-karya Aristoteles dan Plato ke dalam bahasa Arab. Kebijakan ini menciptakan lingkungan intelektual dan eksklusif dan dinamis. Mungkin cukup sekian, mohon maaf masih bila ada kekurangan dan kesalahan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.